Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali teman-teman. Dan sekarang kita coba untuk mereview buku dari Hadi Nur Ramadan, penerbit Proyum Media, yang berjudul Patah Tak Tumbuh Hilang Tak Berganti. Nah, di buku ini berbicara tentang bapak tokoh kebangsaan dan termasuk dai juga, yaitu Bapak Muhammad Natsir. Nah, kalau teman-teman nanti membeli buku ini, teman-teman, ini banyak inspirasi dari Bapak Muhammad Natsir yang begitu banyak memberikan kontribusinya untuk umat dan juga negara atau bangsa. Nah, tentunya kita sebagai aktivis dakwah dan kebangsaan, nama Bapak Muhammad Natsir ini tidak asing lagi. Nah, rujukan dan juga menjadi konsultasi umat dan bangsa dalam merawat Indonesia sepanjang hayatnya. Nah, beliau tidak pernah absen dalam memperjuangkan kepentingan umat dan bangsa. Beliau terkenal dengan panggilan Dato' Sinaro Panjang. Beliau pernah memimpin partai Islam terbesar, yaitu Partai Masyumi, di 7 November 1945. Beliau yang memiliki kemampuan ilmu dan retorika dalam mengajukan gagasan-gagasan nilai-nilai Islam pada sistem bangsa dan negara. Terus beliau juga ternyata pendiri Dewan Dakwah Islam Indonesia. Nah, ada buku-buku lain teman-teman selain dari buku ini. Ada buku masterpiece-nya beliau, yaitu yang berjudul Kapita Selecta dan juga Pikut Dakwah. Nah, beliau wafat itu di 6 Februari 1993, teman-teman. Nah, terus di sini di buku ini disampaikan banyak sekali hikmah-hikmah bagaimana kisah perjuangan dari Bapak Muhammad Natsir. Terus quote-quote dia yang menyampaikan bahwa dakwah adalah lapangan perjuangan yang harus terus bergulir meskipun zaman terus berganti. Nah, beliau sangat memusatkan pikirannya, tenaganya, waktunya. Itu pokoknya semua berkaitan dengan umat, itulah yang paling beliau senangi. Dan juga itu sudah mendarah daging sejak kecil. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa poin yang saya coba kuatkan, karena di sini banyak ada 10 bab kurang lebih. Ya, ada 10 bab. Nah, ada bab yang menarik teman-teman sebenarnya, yang yaitu ada bab yang pendidikan, teman-teman. Nah, di bab pendidikan ini kenapa ini yang saya ambil, walaupun beliau fokus ke ke dai juga dan politikus juga, politik Islam. Nah, di sini ada yang saya sampaikan bahwasanya beliau pernah ditawarkan mendapatkan beasiswa di Belanda, tapi beliau tidak mengambil beasiswa tersebut. Beliau malah memilih berguru dengan Ustadz Ahmad Hasan, yaitu tokoh dari Persatuan Islam. Nah, ternyata teman-teman, kenapa beliau tidak mengambil kesempatan ini, itu hasil dari renungan beliau. Beliau tidak mengambil itu karena beliau mendapat jawabannya di surat Al-Baqarah 282. Saya pernah sampaikan juga ke teman-teman, ke beberapa kesempatan saya sampaikan di Al-Baqarah 282 di bagian terakhir, yaitu wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi beliau berkeyakinan, Bapak Muhammad Natsir ini, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mengajari kamu. Jadi kuncinya sebenarnya kita hanya perlu bertakwa kepada Allah dan membangun diri bersama orang-orang yang bertakwa, maka Allah akan menjadi gurunya. Ini adalah nasihat penting untuk kita tentunya sebagai seorang muslim, sebagai seorang pelajar. Kita harus menanamkan keyakinan bahwasanya ketika kita bertawakal kepada Allah, maka sederhana sebenarnya ilmu itu yang akan mendatangi kita, karena yang punya ilmu itu Allah, dan Allah yang maha menghendaki kepada siapa ilmu akan diturunkan. Jadi teman-teman, nah selain juga ada hal penting teman-teman yang saya garis bawahi, yaitu tentang ada banyak salah satu yang paling perlu kita berterima kasih kepada Bapak Muhammad Natsir adalah kisah di balik NKRI ketika hendak terjadi
pemecahan RI itu menjadi negara bagian, 16 negara bagian, maka Muhammad Nasir hadir sebagai tokoh yang mengajukan mosi integral. Nah, kalau mosi integral itu di sini dikisahkan di halaman 228, yaitu kisah di balik NKRI. Muhammad Nasir itu menjadi tokoh penyelamat NKRI. Jadi kalau teman-teman nanti membaca buku ini, nanti teman-teman bisa melihat bagaimana Bapak Muhammad Nasir, kelilipan. Bapak Muhammad Nasir itu memberikan kontribusi yang luar biasa kepada bangsa dan negara ini, bagaimana beliau memberikan mosi integral, yaitu mosi menyatukan beberapa bagian itu yang hendak diberikan hasutan oleh para penjajah, akhirnya tidak tercapai dan terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu NKRI. Nah, beliau ternyata termotivasi dari kisah Hajar Aswad. Jadi ketika Bapak Soekarno mendatangi Bapak Muhammad Nasir, beliau disampaikan bahwasanya Insinyur Soekarno datang kepada Bapak Muhammad Nasir dan menyerahkan negara ini kepada beliau. Nah, ternyata itu beliau tidak langsung menerimanya, namun beliau berkonsultasi dengan Ustadz Ahmad Hasan. Ternyata Bapak Ustadz Ahmad Hasan itu menjelaskan tentang bagaimana Ka'bah itu pernah mau hancur. Lalu terjadilah diskusi panjang, terjadilah problem peletakan Hajar Aswad. Lalu singkat cerita, Rasulullah hadir sebagai orang yang pertama kali keluar dari Ka'bah tersebut. Lalu beliaulah yang bisa memutuskan siapa yang paling berhak untuk meletakkannya. Dan ternyata Rasulullah memberikan opsi yang sangat adil, yaitu opsi meletakkan kain, lalu setiap suku memegang sudut-sudut. Nah, itu yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Nasir ini, bagaimana yang 16 bagian itu disatukan, lalu Bapak Muhammad Nasir itu melobi dari setiap kepala partai atau setiap pimpinan partai, lalu setiap pimpinan partai ternyata menyetujuinya. Dan sehingga saat ini teman-teman bisa menikmati yang namanya Negara Republik Indonesia, tidak menjadi negara bagian. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman tertarik untuk lebih jauh memahami bagaimana Bapak Muhammad Nasir ini, Bapak tokoh negarawan Islam, tuh silakan untuk beli di Proyum Media. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.